Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan diskusi pada kesempatan siang hari ini, saya ingin membahas terkait dengan alasan-alasan perceraian di pengadilan agama yang diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan siang hari ini, saya membahas terkait dengan perceraian, tapi bukan maksud hati suka ataupun mendukung terjadinya suatu perceraian, akan tetapi pure murni saya ingin belajar bersama dan diskusi terkait alasan-alasan yang diterima pengadilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena perceraian itu dapat ataupun boleh terjadi, akan tetapi menjadi suatu hal yang tidak disuka oleh Tuhan. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan alasan perceraian, saya ingin menjelaskan terkait pengertian perkawinan itu sendiri. Saya merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di sini disebutkan pengertian daripada perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari pengertian itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan itu bertujuan yaitu membentuk suatu keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia, diwujudkan menjadi keluarga yang mungkin sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal. Jadi harapannya bahwa perkawinan itu sendiri terjadi hanya satu kali dalam seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Akan tetapi di dalam kompilasi hukum Islam di dalam pasal 113 memberi pengertian bahwa perkawinan itu dapat putus karena 3 hal. Yang pertama yaitu terkait kematian, yang kedua yaitu perceraian, yang ketiga adalah putusan pengadilan. Di sini saya menjelaskan terkait dengan putusnya suatu perkawinan karena adanya perceraian. Di situ diatur di dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Di sini juga timbul pertanyaan, apa yang membedakan talak dan gugatan perceraian? Perbedaannya ialah bila mana cerai berdasarkan talak, maka inisiatif daripada perceraian itu sendiri muncul dari pihak suami atau pihak laki-laki. Sedangkan bila mana gugatan perceraian, maka inisiatif dari perceraian itu sendiri muncul dari pihak perempuan. Kembali lagi muncul pertanyaan, gimana kalau perceraian itu ataupun talak itu diucapkan di rumah? Jadi tiba-tiba pada saat cekcok di rumah, seorang suami itu mengatakan, aku akan menceraikanmu. Bagaimana kekuatan hukumnya? Maka dapat saya katakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum karena diatur di dalam pasal 115 dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi pengadilan agama itu pun sendiri tidak hanya dan tidak serta-merta seseorang yang cekcok ataupun memiliki masalah di dalam perkawinannya datang ke pengadilan langsung dikatakan cerai, tidak. Akan tetapi pengadilan itu sendiri memiliki inisiatif ataupun himbauan dengan cara mediasi untuk mengupayakan atau berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya alasan-alasan apa yang bisa
diterima oleh pengadilan untuk mengajukan suatu gugatan. Di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam terdapat 8 poin, yaitu poin A sampai poin G terkait dengan alasan. Mohon maaf saya membaca karena saya khawatir bila mana saya salah dalam menyebutkan alasan-alasan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Poin C. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Poin D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami ataupun istri. F. Seorang suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Poin G. Suami melanggar taklid talak. H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam memberikan alasan-alasan yang diterima di pengadilan, yaitu 8 poin tersebut. Tapi saya terkait dengan poin G, yaitu suami melanggar taklid talak. Apa yang dimaksud dengan taklid talak? Sigat taklid atau taklid talak adalah suatu perjanjian yang dibuat atau pernyataan yang dibuat seorang suami yang dibuat di saat akad nikah, di dalam akad nikah perkawinan. Sebagaimana sebagai contoh, ini buku nikah milik saya bacakan. Biasanya sigat taklid itu sendiri itu ditulis di halaman paling belakang dari buku perkawinan. Di situ saya bacakan untuk sebatas tahu. Sigat taklid saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, mohon maaf nanti untuk nama saya samarkan atau menggunakan inisial, yaitu pada hari ini Senin tanggal 26 September 2016, saya si A bin A berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama B binti B dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan dalam kurung tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp1.000 sebagai iwat dalam kurung pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Magetan 26 September 2016. Suami ditandatangani. Jadi sigat taklid itu adalah perjanjian yang dibuat saat akad nikah. Demikian sedikit alasan-alasan daripada perceraian yang diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Selanjutnya kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang ada pertanyaan atau ingin membahas terkait dengan diskusi bersama saya, mungkin bisa menuliskan di kolom komentar atau menghubungi langsung pada nomor HP saya, yaitu 082 143 128 715. WA saya aktif dan bisa langsung disimpan dan mungkin di WA kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.